Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurjanna Zainuddin, salah seorang calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1a.8. Ki Hajar Dewantara. Nama beliau dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsi yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyan pendidikan yang menjadi pondasi pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pemikiran-pemikiran beliau, setelah mempelajari modul 1.1, maka dapat disimpulkan pemikiran yang sangat luar biasa beliau sebagai berikut. Pertama, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, artinya sebagai pendidik di depan menjadi teladan. Ing Madyo Mangun Karsa, di tengah membangun semangat. Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Hal ini menjadi pedoman bagi kita sebagai pendidik menjalankan bimbingan kepada murid-murid kita. Kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinu. Artinya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Lalu konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Sebagai contoh, karakter budaya di kelas yaitu asas nilai gotong royong dengan menerapkan pengaturan sistem piket di kelas dan kegiatan Jumat bersih serta pembagian tugas kelompok saat proses pembelajaran berlangsung. Selain semboyan pendidikan dan filosofi asas trikon, ada banyak hal yang dapat disimpulkan, yaitu pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sebagai seorang petani. Yang kedua, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat meraih keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan menebalkan garis potensi baik murid dan mengeburkan potensi buruk murid. Ketiga, penghambaan diri pada anak, yaitu pendidikan harusnya berpusat pada murid dengan menekankan minat, kebutuhan, dan kemampuan individu murid. 4. Sistem Among. Pendidikan budi pekerti, murid harus mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa yang seimbang. 5. Taman siswa. Kodrat alam anak harus teraktualisasi dan diseimbangkan dengan kodrat zaman melalui tuntunan ke arah yang lebih baik. Sebagai refleksi diri saya setelah mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka 3 pertanyaan pemantik yang disematkan akan terjawab sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya pikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah
Murid fokus terhadap instruksi yang saya sampaikan dan mampu melaksanakannya dengan baik. Murid tidak dapat merespon dengan cepat. Murid mampu menerima dengan baik materi yang saya sampaikan melalui indikator pengerjaan LK dengan nilai di atas standar KKM. Murid harus bersikap tenang di dalam kelas dan tidak keluar kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Murid dapat bertanya jika belum memahami materi atau tugas yang saya sampaikan dan dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Pemberian tugas bersifat monoton tanpa memikirkan bakat dan minat murid. Murid yang menyelesaikan tugas dengan cepat, indikator murid cerdas, dan yang lamban, indikator murid malas. Dan perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1-1, maka saya menyadari murid seharusnya memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk berbicara daripada guru. Nilai KKM bukanlah tolak ukur satu-satunya sebagai indikator pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan. Ributnya murid di kelas karena diskusi atau karena memperoleh banyak kesempatan untuk bertanya atau menjawab adalah jauh lebih baik daripada murid hanya duduk mendengarkan ceramah guru. Tugas yang diberikan bersifat variatif dengan mempertimbangkan bakat dan minat murid. Murid yang cepat mengerjakan tugas diberi apresiasi untuk dapat ditiru dan yang lamban menyelesaikan tugas agar dimotivasi tanpa harus diberi hukuman. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi murid melalui penerapan games dan bernyanyi untuk menghindari kejenuhan murid. Dan yang dapat saya terapkan agar lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu perencanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif secara berkolaborasi dengan teman guru di sekolah, mulai dari pemilihan materi yang kontekstual serta langkah-langkah pembelajaran yang berfokus pada murid. Memberi kesempatan kepada murid untuk belajar melalui berbagai sumber, termasuk penggunaan handphone, namun tetap dalam pengawasan. Memberikan tugas sesuai dengan karakter atau minat murid. Memberi catatan motivasi di setiap tugas yang murid kerjakan untuk menjaga bahkan meningkatkan semangat belajarnya. Demikianlah pemaparan, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi diri terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.